Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Semoga selalu dalam kondisi sehat serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Ketika mendengar kota Cianjur adalah kota sejuta curug, terutama di jalur alternatifnya, hati saya tergerak untuk mengunjunginya. Dan benar saja, ketika melalui jalur alternatif Cianjur menuju Bandung, banyak sekali curug yang tinggi dan besar. Salah satunya di tempat wisata curug di video ini. Saking besarnya, saya terlihat kecil seperti semut ketika berdiri di sampingnya. Penasaran seperti apa curugnya? Tonton videonya hingga selesai, karena di pertengahan video saya akan terbangkan drone untuk melihat seberapa tinggi dan besar curug ini. Yang ternyata di sekitar curug ini juga terdapat curug yang tinggi dan besar lainnya jika dilihat menggunakan drone. Dan pastikan kamu yang belum subscribe channel ini agar subscribe, like, and share agar channel ini kedepannya berkembang menjadi lebih baik lagi. Objek wisata yang satu ini mungkin akan membuat tercengang karena keindahannya. Salah satu objek wisata air terjun yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Jika biasanya air terjun mengalir begitu saja di tebing atau bebatuan, di sini menyajikan pemandangan yang berbeda. Air terjun ini dikelilingi oleh tebing dengan hamparan rerumputan yang hijau. Kecantikannya bahkan mungkin akan sedikit mengingatkan pada suasana negeri dongeng pada film-film fantasi. Tidak mudah bagi wisatawan untuk menuju ke tempat wisata air terjun ini. Meski berada di area yang relatif bisa dijangkau dengan kendaraan, tetapi akses jalannya belum terlalu baik. Wisatawan akan menemukan kondisi jalan yang rusak, curam, dan bebatuan ketika memasuki Desa Karangjaya. Setelah tiba di gerbang masuk dan memarkirkan kendaraan, pengunjung masih harus berjalan kaki ke lokasi air terjun. Jaraknya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 menit, tetapi rasa lelah akan langsung hilang dan terbayar oleh pemandangan air terjun dan bentang alam yang memukau.
Tidak jauh dari curug ini, terdapat sebuah telaga yang mengalir menjadi sungai dengan bebatuan. Para pengunjung diperbolehkan untuk bermain air serta berenang di area telaga tersebut. Mengalir bebas dari ketinggian, curug ini memiliki aliran yang sangat deras. Saking derasnya, tampias air dapat terasa dari jarak 50 meter di sekitar curug. Hawa dingin dan sejuk akan langsung menerpa begitu kita memasuki kawasan wisata ini. Pengelola tempat wisata menyediakan view deck cantik yang akan mempermudah wisatawan dalam mengambil gambar terbaik. Spot ini populer di kalangan pengunjung muda-mudi karena setiap spot foto di tempat wisata ini sangatlah instagramable. Dengan sedikit kolaborasi kreativitas, rekreasi di curug ini tidak hanya sebatas menikmati pemandangan alamnya saja. Di kawasan sekitar curug dilengkapi dengan beragam fasilitas hiburan seperti spot foto yang unik. Salah satunya adalah rumah terbalik, di mana atap rumahnya berada di tanah dan lantai rumahnya menghadap ke atas. Dengan begitu, kegiatan swafoto alias selfie di alam jadi berbeda dan semakin menyenangkan.
Curug ini memiliki ketinggian 130 meter, di mana curug ini memiliki 3 tingkatan air terjun, di mana tingkat pertamanya tingginya adalah 12 meter, sedangkan tingkat kedua berketinggian 116 meter, dan yang paling atas tingginya 2 meter. Air curug yang berada di ketinggian kurang lebih 1400 mdpl ini sangat dingin dan memiliki debit air yang besar, terlebih saat musim penghujan. Kondisi tersebut membuat curug ini selalu diliputi kabut tipis dan suara air jatuhnya yang begitu keras serta bergemuruh. Karena tebingnya yang curam dan debit air yang sangat besar dan deras, membuat curug ini sangat berbahaya jika kita berada di bawah guyuran airnya. Mungkin pantas jika mengibaratkan air terjun ini sebagai harta tersembunyi, karena air terjun ini berada di balik tebing Gunung Lemo, di mana Gunung Lemo adalah gunung yang terbentang dari Ranca Bali hingga Pasir Kuda dalam bentuk menyerupai huruf L. Oke lur, sekarang saya akan coba terbangkan drone untuk melihat keindahan serta kecantikan curug ini dari atas.
Curug Citambur, Desa Karangjaya, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menurut cerita rakyat, ada dua versi kenapa curug ini bernama Curug Citambur. Versi yang pertama adalah karena pada zaman dahulu, suara setiap air yang jatuh dari atas curug ke kolam berbunyi bergedebung, seperti suara tambur, yaitu sebuah alat musik tabuh yang cara memainkannya dengan cara dipukul. Tapi seiring menyusutnya volume air, bunyi itu kini tak terdengar lagi. Sedangkan versi yang kedua, Curug Citambur dulunya termasuk wilayah Kerajaan Tanjung Anginan, di mana rajanya bergelar Prabu Tanjung Anginan. Pusat kerajaannya berada di Pasir Kuda yang kini termasuk Desa Simpang dan Desa Karangjaya. Setiap raja mau mandi ke curug ini selalu diiringi dengan suara tambur yang ditabuh oleh para pengawal. Suara dari alat musik tersebut terdengar cukup jauh sehingga warga Pasir Kuda menyebutnya sebagai Curug Citambur. Untuk lokasi Curug Citambur, rute yang bisa dilalui menuju objek wisata ini adalah melalui rute Ciwidey menuju perkebunan teh Ranca Bali, lalu arahkan kendaraan menuju Desa Cipelah hingga sampai Desa Karangjaya. Nanti di gerbang masuk Curug Citambur, curug ini akan bersebelahan dengan kantor desa sehingga mudah untuk ditemukan. Dari sini kita para pengunjung cukup berjalan kaki sekitar 50 meter hingga mencapai lokasi curug. Namun, kondisi jalan yang agak rusak akan kita temui ketika memasuki Desa Karangjaya, sehingga disarankan menggunakan kendaraan dengan ketahanan yang sangat tinggi. Untuk harga tiket masuk ke Curug Citambur tergolong murah, yaitu satu orangnya dikenakan biaya tarif Rp10.000 saja. Tapi itu belum termasuk biaya spot di foto yang tersedia, karena staf spot foto yang tersedia, satu spot fotonya dikenakan biaya tarif Rp5.000. Sedangkan untuk biaya parkir kendaraan roda 4 dikenakan biaya parkir Rp5.000 dan Rp2.000 untuk kendaraan roda 2.
Untuk jam operasional Curug Citambur, curug ini bisa dikunjungi setiap hari selama 24 jam, di mana curug ini bisa dijadikan alternatif tempat berkemah, dan waktu terbaik untuk berkemah di curug ini adalah pada saat musim hujan. Karena pada saat musim hujan, kita bisa melihat aliran Curug Citambur yang sangat deras dan bergemuruh dari dalam tenda kemah kita. Untuk fasilitas Curug Citambur, tempat wisata ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas yang memadai. Lahan parkir, toilet, serta musola sudah tersedia di sini. Pengunjung juga tidak perlu takut kelaparan, karena ada beberapa warung dan kios yang berdiri tak jauh dari area curug. Oke lur, itulah tadi ulasan Curug Citambur Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Tidak bosan-bosannya saya berpesan kepada kita semua agar selalu menjaga kelestarian alam, agar keindahannya serta manfaatnya tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.